Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, guys. Oke guys, seperti biasa pada video kali ini gue akan kembali mereview dan unboxing lagi ya guys. Dan alat yang bakal kita unboxing kali ini adalah Bluetooth speaker guys. Cuma berbeda dengan video sebelumnya yang Bluetooth speaker Vivan. Bluetooth speaker kali ini yang bakal gua unboxing dilengkapi dengan dua buah mikrofon ya guys. Jadi seperti yang kalian lihat nih di depan, ini bisa dibilang adalah karaoke speakerphone ya. Nah, jadi seperti apa alatnya dan apakah bagus atau tidak? Jadi langsung aja kita unboxing alatnya ya guys. Oke guys, for your information, alat yang bakal gue unboxing ini adalah SDRD SD301 ya guys. Cuma di sini agak sedikit aneh ya guys dari boxnya. Di sini kalau kita lihat tampilannya SDRD SD301 dengan warna hitam ya. Cuma di sisi lain boxnya yang saya bingung adalah mereka malah menampilkan tipe lain yaitu Fleco SD302 ya guys. Saya cukup aneh di sini. Kenapa nggak mereka tampilin aja SD301 yang warna gold ya? Ya ini kan warna hitam nih. Kenapa nggak mereka tampilin yang warna goldnya aja? Kenapa malah mereka nampilin tipe lain yaitu Fleco? Ya mungkin mereka masih satu perusahaan ya kan atau satu tipe, tapi ya ngapain juga dalam satu box ini nampilin dua produk yang berbeda ya guys. Jadi di sini agak sedikit membingungkan ya guys. Oke lah guys, kalau gitu langsung kita unboxing aja alatnya. Oke, di sini pertama ada mikrofon ya, warna gold. Di sini ada dua mikrofon. Lalu di sini ada kabel ya, di sini USB charger dan ada juga 3,5 mm jack ya guys. Jadi ini buat ke speaker sama ke handphone. Oke guys, terus di sini ada dua aksesoris ya untuk mikrofonnya. Jadi ini buat pasang begini. Nah ini aksesoris tambahan aja. Jadi mikrofonnya tampilannya biar lebih manis gitu ya. Lalu di sini ada manual book atau kitab suci ya. Dan nggak ada apa-apa lagi, langsung di sini speakernya langsung kita lihat aja. Ini dia guys, speakernya. Ini udah nggak ada apa-apa lagi, kosong. Oke, kita singkirkan dulu. Nah untuk speaker yang saya pilih ini warna gold ya guys, bukan warna hitam. Jadi kenapa saya pilih warna gold adalah supaya matching dengan mikrofonnya. Jadi speaker yang warna gold, mikrofonnya juga warna gold. Kalau tadi kan yang kita lihat di boxnya yang di depan itu speakernya hitam tapi mikrofonnya nggak warna hitam ya, mikrofonnya warna gold. Jadi kan kurang matching. Jadi saya pilih yang warna matching aja ya guys. Oke guys, jadi ini dia SDRD SD301 speaker ya dengan warna gold. Oke, sebelum saya ke speakernya, yang pertama saya akan review mikrofonnya dulu ya guys. A few moments later. Oke guys, jadi ini dia dua buah mikrofon dari speaker SDRD SD301. Dan di sini kita dapat dua buah mikrofon, ada tandanya A dan B ya guys. Tapi itu bukan berarti dua buah mikrofon ini sebagai suara satu dan suara dua. Jadi di sini dua buah mikrofon ini fungsinya sama aja, bisa sama volume suaranya, nggak dibedain suara satu dan suara dua ya guys. Dan untuk mikrofon ini guys, cara penggunaannya dia akan otomatis tersambung ke speaker SDRD tadi. Jadi kita cukup tekan tombol power aja kurang lebih 3 detik.
Nah, ketika nyala begini lampu indikatornya warna biru, tandanya dia baterainya full dan dia akan langsung otomatis terhubung ke speaker SDRD tadi ketika dia sudah dinyalakan juga. Dan di sini juga ada dua pilihan ya, volume dan echo. Jadi kalau kita mau mengeraskan suaranya, kita cukup naikkan yang bagian volume aja. Dan untuk gema suara, jika kita pengen gemanya besar juga kita tinggal naikkan aja. Dan untuk kalau baterainya lowbat, dia akan berganti lampunya ini dari biru ke warna merah ya guys. Dan jika lowbat, kita tinggal cas aja menggunakan micro USB di bawah. Nih lubang colokannya di bawah, kelihatan nggak nih? Nah ini dia guys. Oke guys, lanjut kita ke speakernya ya. Di sini kalau kalian lihat ini adalah sanggahan untuk handphone ya guys. Dan ini dia tampilan speakernya, depan, pinggir dan belakang ya. Sangat mewah ya dengan warna goldnya. Lalu di sini kalau kalian lihat kenapa ini ada lubang dua, ini adalah sebagai tempat mikrofon ya. Jadi kalau kalian pengen naruh mikrofon, bingung mau naruh di mana, kita tinggal taruh aja begini. Nah, ini satu lagi nih. Oke guys, lanjut di sisi atas speaker, kita lihat di sini ada 5 tombol. Yang pertama adalah mode. Mode ini fungsinya untuk kita ganti, misalkan untuk mode Bluetooth, atau mode SD card, atau mode USB, atau mode jack atau aux ya. Lalu di sini ada selanjutnya tombol musik dan orik. Orik ini artinya original ya. Jadi kalau kita setel lagu itu kita bisa mengubah vokalnya bisa lebih pelan. Kita cukup pencet aja sekali. Jadi musiknya lebih kencang. Dan bila kita mau normalin lagi suaranya, kita tinggal pencet lagi aja. Jadi nanti suara vokalnya lebih, yang dari MP3-nya lebih kencang lagi. Lalu di sini ada tombol volume. Ini mengurangi dan ini menambah ya. Atau kalau misalkan kita pakai SD card gitu, kita cukup tekan aja kurang lebih 3 detik itu untuk ganti lagu. Ya, lalu di sini ada biasa tombol play dan pause ya. Oke guys, lanjut di sisi belakang speaker. Ya. Di sini kita bisa lihat ada tombol on off untuk menyalakan, lalu di sini ada untuk cas micro USB, dan di sini ada untuk SD card TF tulisannya. Lalu di sini untuk USB atau flash disk ya. Dan ini lubang untuk aux tadi yang kabel kita dapat yang ini ya. Oke guys, lanjut kita langsung nyalakan aja speakernya. Untuk menyalakannya kita cukup pindahkan aja nih dari off ke on ya, kita geser. Oke, kita langsung coba aja. Ini dia tampilannya. Langsung kita coba nyalain. Power on. Bluetooth mode. Oke, jadi ketika langsung dinyalain guys, dia otomatis lampunya nyala dan langsung masuk ke mode Bluetooth. Jadi nanti kita tinggal koneksiin aja handphone kita ke Bluetooth speaker ini. Ya, paling kita cari nanti nemunya apa ya. Oh ya, dan untuk mikrofonnya ini dia langsung otomatis ya, ketika kita nyalain dia nggak perlu pairing lagi. Dia sudah langsung otomatis masuk ke ke jaringan Bluetooth si speakernya ini. Oke guys, jadi ini kan sudah terhubung ya mikrofonnya. Jadi langsung kita coba aja suara dari mikrofonnya ini. Oke, kita coba ya. Ini volume semua masih di bawah. Nah, ini suaranya belum aktif ya. Kita coba tinggikan suara volumenya. Nah, terdengar ya. Tes 1 2 3.
Lalu kita coba naikkan echo-nya ya untuk tahu seperti apa gemaknya. Halo, tes 1 2 3. Cek cek. Oke guys, itu dia hasilnya dan suaranya lumayan ya. Oke guys, lanjut kita langsung coba koneksikan speaker ini ke Bluetooth ya, ke handphone. Langsung aja kita coba di sini, kita aktifkan Bluetooth. Kita cari. Dan di sini muncul ya guys dengan nama Bluetooth SDRD. Kita coba pairing, koneksikan. Nah, itu kalau udah ada suara tadi notifikasi berarti tandanya dia sudah koneksi ya. Sudah tersambung. Oke. Langsung aja kita coba dengerin musik ke YouTube ya. Oke, supaya nggak kena copyright, jadi di sini saya coba dengerin di YouTube lagu yang no copyright ya guys. Oke, kita coba aja. Sama nanti kita coba tombol-tombol yang di atas ini ya berfungsi atau enggak. Oke, kita coba ya guys. Oke, kita coba dulu tatakannya ini ya. Oke, ini dia. Nah, jadi nanti kalau buat dengerinnya melalui Bluetooth handphone, kita tinggal begini aja nih tampilannya. Terus kita coba dulu volumenya dari handphone, kita kencengin dulu ya. Kita coba lagunya. Oke, itu suara original musiknya ya guys. Di sini saya bakal coba pencet mode yang musik yang di sini ya, yang nomor 2. Nah, ini yang musik atau original. Oke, kita coba play lagunya. Jadi dia nanti bakal jadi kayak gimana. 1 2 3. Oke, seperti yang kalian lihat ketika saya pencet tombol musik original, jadi si original musiknya ini vokalnya jadi lebih pelan. Oke. Terus caranya gimana? Kita ngebalikin suara volumenya yang tadi udah pelan. Kita cukup pencet lagi aja. Nih kayak gini. Oke. Oke, terlihat ya perbedaannya. Suaranya jadi kembali normal lagi ya guys. Lalu di sini kita coba play and pause. Nah, ini juga tombolnya berfungsi ya, langsung ke handphonenya. Terus kita coba volume ya. Nah, ini di sini saya coba volume kurangin dengan ditekan ya, kurang lebih 1 atau 2 detik itu suaranya pelan. Terus kalau untuk kencengin juga sama, kita tinggal tekan aja 1 atau 2 detik. Nah, oke. Kalau dia suaranya sudah mentok, tadi bakal ada notifikasi ya kalau sudah full. Oke, kita coba lagi ya. Oke guys, jadi itu dia kualitas suara speakernya. Oke guys, saran saya sih buat kalian yang ingin karaokean dengan alat ini, lebih baik kita pakai lagu langsung yang sudah versi karaoke ya guys. Jadi kalau kita pakai musik original gitu MP3, itu tombol musik originalnya ini kurang efektif ya guys. Jadi suara vokalnya pelan, suara musiknya juga ikutan jadi pelan. Jadi kita kurang bisa nikmatinnya ya, kurang pol. Jadi kalau buat karaoke, jadi kalau saya saranin kita pilih lagu yang versi karaoke, misalkan di YouTube nih ya. Ini saya sudah coba tadi cari lagu Cinta Sampai Matinya dari Kangen Band. Kita ketik aja Cinta Sampai Mati karaoke, kita cari ya.
Nah, ini kita langsung aja pilih yang teratas ya. Banyak kok pilihannya, ada yang nada wanita ya, pokoknya di YouTube banyak kok. Kita cukup cari lagu yang mau kita nyanyiin versi karaoke, kita ketik, tambahin aja keywordnya karaoke. Di sini kita coba aja ya. Jadi kalau yang musik versi karaoke kan ini enak, vokalnya udah dihilangin dan tinggal langsung musiknya aja ya. Jadi kita tinggal nyanyi, vokalnya udah hilang, ini langsung musik aja dan langsung saya coba aja ya. Tik tik tik, tes 1 2 3. Duhai kau belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, bersujudkanlah aku meminta, semoga kita bersama. Oke guys, itu dia tadi hasil review dari speaker SDRD SD301 ini. Mohon maaf juga tadi kalau misalkan suara saya lebih bagus daripada vokalis aslinya ya guys. Dan juga perlu kalian tahu juga ya guys, alat ini bisa bertahan kurang lebih untuk pemakaian full dengan suara full itu bisa bertahan sampai 2 jam. Dan untuk kita ngecasnya itu kurang lebih 3 jam, bisa 3 jam lebih untuk ngecas sampai full ya guys. Dan overall alat ini, speaker ini saya rasa sangat memuaskan ya guys dari segi kualitas suaranya. Dan kekurangannya sih saya rasa cuma karena kita nggak dapat kepala chargernya aja ya yang buat ngecas. Sama menurut saya kekurangannya itu ada di mikrofonnya ini ya, di buildnya ini terasa banget kopong ya guys. Jadi saya rasa ini kita harus lebih hati-hati, waspada nih saat menggunakan mikrofon ini. Soalnya takutnya ketika dia jatuh pasti gampang banget rusak guys. Malah mungkin bisa pecah nih casingnya. Kayak gitu guys. Oke guys, jadi itu dia tadi video lengkap reviewnya mengenai family karaoke speaker SDRD SD301 ya guys. Dan seperti biasa guys, sebelum saya tutup video ini, tolong bantu support saya dengan berikan like, subscribe, dan berikan komentar positif di kolom komentar ya guys. Dan seperti biasa, saya pamit ya guys. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.